mungkin bisa mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu diucapkan orang yang makan. Kalau orang belum makan tak bisa sampai selesai. Berapa banyak saudara kita tidak bersyahadat karena tidak punya makan. Dia jual syahadatnya dengan mie instan, dia jual syahadatnya dengan baju bekas, dia jual syahadatnya dengan bantuan sekolah anak, menggadaikan syahadat. Kenapa? Miskin, susah melarat. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Selesai syahadat, solat. Syarat sahnya solat, tertutup aurat. Siapa yang bisa menutup aurat kalau bukan orang yang mampu secara ekonomi? Peci berapa? Sorban berapa? Koko berapa? Apalagi koko yang sebagus ini, mahal sekali. Celana berapa? Semuanya. Salat, puasa. Puasa diantaranya bersahur. Man fattara shaiman. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Siapa yang bisa memberikan buka puasa gratis kalau bukan orang-orang yang punya kemampuan finansial? Di Malaysia ada acara buka puasa gratis memakan bubur lambu. Betul Datuk? Bubur lambu. Saya selalu datang tuh ke Masjid Kajang makan bubur lambu gratis, free. Di Mesir ada tenda namanya Maidatur Rahman. Maidah, meja makan. Rahman, Tuhan. Maidatur Rahman, meja makan Tuhan. Membingungkan. Memangnya Tuhan makan pakai meja makan? Ternyata makna Maidatur Rahman, ini meja makan, di atasnya ada makanan gratis, tidak tahu datang dari mana. Allah Ta'ala punya kerja, makhluk-makhluknya mendatangkan makanan, dan makanan itu panjang. Kebetulan Republik Indonesia zaman saya kuliah 98, 99, 2000 tentang krisis moneter menerpa luar biasa. Hampir anak Indonesia pulang. Alhamdulillah Maidatur Rahman menyelamatkan. Jam 6 sore anak Indonesia sudah tidak lagi ada di asrama, tidak lagi ada di flat, semuanya pindah ke kemah-kemah. Jangan sangka makanannya karena sedekah makanannya melarat susah. Tidak. Ayam itu dipotong. Orang Mesir motong ayam 2 kali potong. 1, 2, 1, 2. Seperempat. Bukan seperti tempat kita motong ayam. Hancur, mutilasi. Kadang-kadang pas makan kita ragu, ini ayam apa kodok? Lain bentuknya. Luar biasa mereka bersedekah. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi banyak makanan gratis biasa. Karena mereka orang kaya. Mesir tidak kaya, biasa. Tapi semangat bersedekah luar biasa. Syahadat orang kaya, solat orang kaya, puasa orang kaya, zakat. Apa gunanya cerita zakat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita pada saat ini adalah zakat. Diceritakan zakat onta, diceritakan zakat kerbau, diceritakan zakat sapi, diceritakan zakat kambing, cerita tentang zakat emas, cerita tentang zakat madu, cerita tentang zakat rikas barang temuan dalam tanah. Selesai acara pengajian, ada tanya jawab? Tidak ada. Kenapa? Karena semuanya fakir miskin. Apa yang mau dizakati? Haji. Haji lagi. Haji store, saya tidak tahu Jakarta, Riau, ONH, store ONH 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Yang bisa berangkat store langsung berangkat itu siapa? Orang kaya. Apa namanya yang bisa langsung berangkat itu? ONH fulus. Fulus. Itu dari bahasa Arab, karena susah nulisnya dibuat ONH plus. Lagi-lagi orang kaya. Maka orang yang tetap bertahan hari ini berkata, orang miskin lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Mindset, main otak, settingan otakmu harus dirubah. Kalau tidak nanti kau akan terjebak pada mindset satu lagi, main otak setan, mindset otak setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selamatkan umat ini, dan salah satu yang menyelamatkan adalah pembicaraan kita siang ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh
yang berkekalan sampai kita mati. Selamat bangsa ini dari kemiskinan, selamat dari kristenisasi, selamat dari makan riba, selamat dari sekularisasi, liberalisasi. Memilih bupati, wali kota, gubernur, DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, presiden, wakil presiden, tidak lepas dari money politik. Money, duit, politik. Ustadz Somad, calon yang kita usung kemarin yang bertakwa kepada Allah, yang begini kalah. Kenapa? Karena kita hanya berkata, tolonglah pemimpin yang adil, tolonglah. Besok pagi disawer 500.000, selesai. One man, one vote, satu orang, satu suara. One man, one choice, satu orang, satu pilihan. Tidak ada beda antara suara orang kaya dengan suara orang miskin susah melarat dalam dunia demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Oleh sebab itu makin banyak orang miskin, kemiskinan dipelihara. Karena politikus busuk pasti akan menjaga kemiskinan, karena kemiskinan adalah lumbung padi suara terbesar. Inilah yang membuat Abdul Somad dicekal ceramah di beberapa tempat. Tidak boleh masuk. Kenapa? Dia bicara politik, bicara tentang ekonomi, bicara tentang kepentingan, bicara tentang maslahat ke depan. Sampai hari ini saya tidak pernah bicara partai, tidak pernah sebut nama partai, tidak pernah sebut nama orang, tidak pernah sebut warna, tidak pernah sebut lambang, tidak pernah sebut simbol. Saya hanya bicara umum saja. Tapi orang mengerti, jamaah cerdas. Insya Allah jamaah pengajian kita, kalau ada yang mau nyogok dia dengan money politik, ini 200.000 coblos saya nanti ya, tidak. Karena kami sudah mengerti, uangnya ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Bisa. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada yang ngasih 500 Pak Ustadz, boleh nggak? Haram. Kalau 5 juta Pak Ustadz, haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustadz, ulama tidak sepakat dalam masalah. Sekali haram tetap haram. Money politik merusak semuanya. Oleh sebab itu maka spirit yang dipakai, semangat membangun ekonomi umat, inilah yang akan menyelamatkan umat ini, negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustadz mau tanya, saya sering bolos kerja demi hadir di majelis tablik akbar. Ini nampaknya mau minta fatwa halal. Saya dosa apa enggak ya Pak Ustadz? Pekerjaan itu terbagi 2. Ada pekerjaan yang sifatnya menjadi pelayan masyarakat. Itu yang dipakai waktunya. Dia standby dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore nunggu orang. Ini yang begini, kalau model pekerjaannya menjadi pelayan masyarakat begini, dia bolos, haram. Gajinya haram. Kalau dia PNS, APBD, APBN makan haram. Kalau dia swasta, gaji yang dia pakai haram, karena dia sudah meninggalkan kerja. Tapi ada jenis kerja nomor 2, dia tidak melayani masyarakat umum, dia kerja borongan. Yang dikerjakannya itu tugas. Selesaikan ini 500 halaman laporan, bisa selesai 6 jam, tapi karena dia orangnya cerdas, selesai 2 jam. Maka yang 4 jam itu dia pergi, kepergiannya tidak meninggalkan kerja, karena kerjanya sudah selesai. Nah, saudaraku yang membuat surat ini, aku tidak tahu engkau golongan pertama atau kedua. Kalau engkau termasuk pelayan masyarakat yang mesti standby nunggu orang, jangan kau tinggalkan kerjamu. Gimana saya mau dengar pengajian? Bisa streaming, ada rekaman. Jangan lupa buka 2 channel itu, Tafakuh dan Inspirasi. Jangan sampai tinggal. Tidak ada halangan. Maka semua kajian, alhamdulillah, semua kajian tetap ada rekamannya. Termasuk kajian hari ini direkam. Direkam. Jangan takut. Tapi kalau model pekerjaanmu yang kedua, model sifatnya borongan, selesai ini 6 jam, 2 jam putus, 4 jam kosong. Silakan ikut pengajian. Pak Ustadz, saya mau tanya, sebagai orang tua, saya mau mencetak anak yang soleh dan solehah, dan kekurangan ilmu saya sebagai ortu, maka saya masukkan anak saya ke pesantren, mendapat bimbingan ilmu agama, ilmu umumnya saya sekolahkan. Alhamdulillah sekarang sudah semester 7,
pendidikan agama. Apakah saya sebagai ortu sudah benar memberikan pendidikan anak saya? Apa kata Said Nursi dari Turki? Ilmu agama menerangkan hatinya, ilmu umum menerangi otaknya. Anak ibu kalau cuma belajar agama, hatinya terang, otaknya hitam. Hebat kimia, fisika, biologi, saintek, otaknya terang, hatinya gelap. Yang lebih parah, otak gelap, hati gelap. Kita mau anak-anak kita otak terang, hati terang. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Oleh sebab itu anaknya hebat dalam bidang 5. Fisika, kimia, biologi, matematik, bahasa Inggris. Tapi juga otaknya terang. Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Maka kedua ini, itulah yang disebut dengan integrated curriculum. Kurikulum yang mengintegrasikan antara sains dan teknologi Al-Quran. Dan itu dibuka di Gombak, Kuala Lumpur, IIU, International Islamic University, yang mengkombinasikan antara sains, medis, teknologi, dan Islam. Dan itu yang diadopsi ke seluruh dunia sekarang, termasuk UIN, termasuk universitas-universitas umum kita. Saya memberikan tausiah di UII, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Apa kata Pak Rektor? Anak-anak yang hafal Quran 30 juz silakan datang ke UII, beasiswa full gratis. Apa arti maknanya? Dia boleh jadi dokter spesialis, tapi dia juga hafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita terang kepalanya, terang hatinya, insyaallah. Ustadz, berdosa enggak kalau menggunakan kartu kredit dengan bunga 0%? Ada apa enggak ini? Selama transaksi itu tidak ada 3, tidak ada ghish, tipu, tidak ada gharar, gambling, judi, tidak ada zulm, aniaya, maka dia tidak tergolong dalam transaksi yang diharamkan. Bersih dari ghish, tipu, tidak ada gharar, gambling, judi, ketidakpastian, tidak ada di dalamnya zulm, aniaya, apapun nama transaksinya. Karena makin berkembangnya zaman, transaksi yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. E-commerce tidak ada zaman Nabi. Lalu kemudian jual beli online, tidak ada zaman Nabi. Selamat dia dari yang 3, pasti dapat dipercaya, tidak ada riba, maka dia selamat dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya mengetahui bahwa seseorang itu jodoh kita? Dulu sebelum menikah, saya juga selalu nanya-nanya yang begini. Saya tanya sama kakak kelas, "Bang, gimana kita tahu bahwa itu jodoh kita?" Kata kakak kelas saya, "Kalau hatimu bergetar, berarti dia jodohmu." Lalu saya praktekkan selama 2 hari, setiap melihat perempuan bergetar. Jadi ternyata masalah jodoh ini, kita jangan terlalu terpaku pada yang ghaib. Yang penting 3 langkah. Wasyawirhum fil amri, ajaklah mereka bermusyawarah, minta pendapatnya orang tua, kiai, ustadz, sahabat, minta pendapat dia. Mungkin dia punya calon yang dulu dia nggak jadi, stok dia. Fa iza azamta, setelah dengar pendapat orang lalu kau azam, tekad kuat, fatawakkal 'ala Allah, pinang dia, serahkan kepada Allah. Jangan terlalu banyak berteori-teori. Nah, ini banyak nih sahabat-sahabat, saya sudah lihat dia Pak Ustadz, tapi nampaknya belum ada signal ke sana. Dah selesai acara kajian ini, yang gadis yang lajang segera temui Kiai Lutfi Zawawi. Pak Kiai kan ada jamaah ini banyak. Ustadz, berapa jamaah Kiai Lutfi? Saya ngaji tempat beliau, jalan ditutup, kiri jalan penuh sejauh mata memandang, kanan sejauh mata memandang. Cuman kami belum ngitung berapa yang gadis. Datang beliau, tanya, insyaallah. Lalu kemudian kalau tidak cukup juga, mana tahu nggak cukup satu negara, ingin yang cabang Malaysia, temui inspirasi. Akan membangkitkan inspirasi barumu. 2 keuntungan siang ini, ekonominya mapan, dan yang tidak menikah segera ditemukan dengan jodohnya insyaallah. Yang mengucapkan amin yang belum nikah. Ini yang aminnya kuat malah yang udah nikah. Dia nggak tahu istrinya mengamati dari belakang.
Pulang dari sini ditanya, Mas tadi ngomong amin untuk siapa? Jawabannya saya kasih tahu, anak kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barokah insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Tidak ada gunanya pertemuan selain daripada mendatangkan rahmat, dipancing dengan doa. Aminkan doa dari kiai kita. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Mudah-mudahan kajian ini berubah menjadi amal, action di tengah masyarakat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.